Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amelia Vega dengan NPM 22 Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang subjek hukum internasional, di antaranya pengertian subjek hukum internasional, syarat subjek hukum internasional, dan macam-macam subjek hukum internasional. Yang pertama ada pengertian subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah segala hak dan kewajiban yang telah ditentukan dalam hukum internasional itu sendiri. Subjek hukum internasional dapat pula diartikan sebagai pengembangan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diatur di dalam suatu kaidah hukum internasional. Selanjutnya, syarat subjek hukum internasional. Untuk menjadi subjek hukum internasional, suatu entitas harus memiliki personalitas hukum atau legal personality. Untuk dapat dikatakan telah memiliki personalitas hukum, entitas tersebut harus memiliki beberapa kecakapan tertentu. Beberapa kecakapan tersebut yaitu mampu mendukung hak dan kewajiban internasional, mampu melakukan tindakan tertentu yang bersifat internasional, mampu menjadi pihak dalam perjanjian internasional, memiliki kemampuan untuk melakukan penuntutan terhadap pihak yang melanggar kewajiban internasional, memiliki kekebalan dari penerapan yurisdiksi nasional suatu negara, dan dapat menjadi anggota serta berpartisipasi dalam keanggotaan suatu organisasi internasional. Yang terakhir yaitu macam-macam subjek hukum internasional. Yang pertama, negara; kedua, organisasi internasional; ketiga, Palang Merah Internasional; keempat, Takhta Suci Vatikan; kelima, pemberontak; dan yang terakhir, individu. Yang pertama, negara. Negara adalah suatu subjek hukum yang paling utama, terpenting, dan memiliki kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional. Menurut Konvensi Montevideo 1949, kualifikasi suatu negara sebagai subjek hukum internasional adalah mempunyai penduduk yang tetap, memiliki wilayah tertentu, mempunyai pemerintahan yang sah atau berdaulat, dan negara tersebut mempunyai kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Lalu yang kedua, organisasi internasional. Organisasi internasional adalah pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi jelas dan lengkap, serta diharapkan untuk melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan, serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda. Yang ketiga, Palang Merah Internasional atau PMI adalah subjek hukum internasional yang bersifat terbatas, yang lahir karena sejarah, kemudian kedudukan PMI diperkuat dengan adanya perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi internasional. Selanjutnya yang keempat yaitu Takhta Suci Vatikan. Vatikan adalah subjek hukum internasional karena diakui oleh negara-negara di dunia dan menjadi pihak pada perjanjian-perjanjian internasional dan anggota pada beberapa organisasi internasional. Hal itu terjadi setelah diadakannya perjanjian Lateran Treaty pada tanggal 11 Februari 1929 antara Italia dan Takhta Suci. Isinya adalah mengembalikan sebidang tanah di Roma, Takhta Suci, dan memungkinkan didirikannya negara Vatikan, yang dengan perjanjian itu sekaligus dibentuk dan diakui. Yang kelima, pemberontak. Menurut hukum perang, pemberontak dapat menjadi subjek hukum internasional jika telah terorganisir, menaati hukum perang, memiliki wilayah yang dikuasai, memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, selain itu menguasai sumber daya alam di wilayah yang dikuasainya, dan memilih sistem ekonomi politik dalam sosial sendiri. Yang terakhir yaitu individu. Manusia sebagai individu juga termasuk sebagai subjek hukum internasional. Dalam perkembangannya, hukum internasional sudah memberikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban berdasarkan hukum internasional secara langsung kepada individu. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.